Kedengaran suara saya? Dengaran. Ayuhal ulama rahimakumullah, para guru, para kiai, para habaib yang Al-Fakir cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas hadirnya pada dari pagi sampai siang ini kita dipertemukan meskipun masih dalam Zoom meeting. Semoga Allah memudahkan pertemuan secara offline pada waktunya nanti. Hari ini sudah 97 tahun dunia tanpa khilafah. 97 tahun kondisi umat Islam bukannya tambah baik, tapi justru semakin parah. Bahkan 2024 nanti tepat 100 tahun dunia itu tanpa khilafah. Nah, kekhilafan diruntuhkan oleh Barat karena kebencian mereka kepada Islam, dan hari ini ternyata upaya mereka untuk mereduksi, bahkan untuk menghapus Islam dari muka bumi ini tidak henti-hentinya. Nah, setelah runtuhnya khilafah, upaya mereka terus dilakukan, terus gencar, bahkan sampai hari ini. Nah, pasca reformasi, peta politik Islam itu mereka petakan ulang, karena mereka melihat ada upaya-upaya untuk membangkitkan kembali Islam sebagai sistem kehidupan. Maka pada waktu itu ada seorang Samuel Huntington, penasihatnya George Bush Junior, menulis tesis dengan judul The Clash of Civilization. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya yang menjadi musuhnya Barat, musuhnya demokrasi itu bukanlah Islam dalam tanda petik Islam tradisional, tapi sesungguhnya yang menjadi musuh Barat itu adalah Islam yang kelompok-kelompok yang ingin menjadikan Islam sebagai jalan kehidupan mereka. Maka inilah yang menjadi musuhnya Barat yang harus diwaspadai dan harus diantisipasi oleh mereka. Maka tidak lama setelah itu muncullah yang disebut dengan dokumen yang disusun oleh RAND Corporation dengan judul Civil Democratic Islam Partners, Resources and Strategies. Jadi strategi pecah belah kelompok Islam. Nah, di dalam dokumen itu mereka membuat pemetaan untuk memecah kelompok Islam itu. Mereka bagi kelompok Islam menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kelompok fundamentalis, yang kedua adalah tradisionalis, yang ketiga adalah modernis, dan yang keempat adalah sekularis. Nah, Barat mendukung kelompok modernis dan mendukung kelompok tradisionalis untuk menentang yang disebut dengan kelompok fundamentalis. Nah, kelompok fundamentalis ini yang mereka sebut adalah kelompok-kelompok Islam yang ingin mengembalikan kejayaan Islam sebagaimana yang pernah jaya di masa lalu atau di masa Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat, dan terutama pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, oleh karena itu, proposal ini akhirnya diamini dan dijadikan kebijakan politik oleh para penguasa negeri-negeri kaum muslimin. Di proposal ini dijadikan kebijakan politik resmi dari negara, yakni dengan cara mengadopsinya dan membenturkan antar satu kelompok Islam dan kelompok yang lain. Nah, oleh karena itu, membangun kesadaran seluruh umat Islam akan bahaya politik belah bambu harus terus dilakukan. Jadi antar sesama elemen umat Islam jangan sampai dibenturkan antara satu dan lainnya, maka harus diajak kembali kepada khitoh Islam yang sesungguhnya, sehingga sesungguhnya musuh kita bukanlah antar sesama umat Islam, bukanlah pemetaan-pemetaan kelompok yang dilakukan oleh Barat tadi, tapi sesungguhnya musuh nyata kita itu adalah komunisme, imperialisme, kapitalisme, demokrasi, yang hari ini mereka ingin semakin mengokohkan eksistensi mereka dalam menjajah dan mengeruk sumber-sumber daya kekayaan alam negeri-negeri kaum muslimin, termasuk di Indonesia. Nah, dengan adanya keran investasi asing, ini semakin memuluskan jalan mereka untuk menguasai seluruh aset kekayaan alam negeri-negeri kaum muslimin yang seharusnya itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia misalnya, kesejahteraan kaum muslimin. Nah, tetapi justru kita lihat hari ini justru kaum muslimin hidupnya semakin susah. Nah, sesungguhnya Barat itu sudah semakin keropos, tetapi mereka tetap untuk mempertahankan atau menutupi
kelemahan mereka dengan cara tetap menekan umat Islam melalui penguasa-penguasa negeri Muslim. Allahu Akbar. Semoga di bulan Ramadan ini, insya Allah persatuan Islam, persatuan umat Islam sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh para ulama yang Al-Fakir cintai tadi, insya Allah dapat terwujud dan semoga Amin. apa yang kita cita-citakan itu segera terwujud, Amin. yakni kembalinya khilafah ala minhaji nubuwah. Amin ya Allah. Yang sedikit ini yang bisa Al-Fakir sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.